Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Kuliah Manajemen bersama saya Albert Stenado. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu struktur organisasi dan bagaimana hierarki pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis. Simak terus video ini sampai habis. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Seperti yang kita bersama ketahui ya teman-teman, struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun sebuah perusahaan, di mana masing-masing setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Menurut Schermerhorn dalam bukunya pada tahun 1996, struktur organisasi didefinisikan sebagai sistem tugas, hubungan pelaporan dan komunikasi yang dikaitkan secara bersama dalam pekerjaan individual maupun kelompok. Struktur organisasi ialah kerangka kerja di mana manajer atau pimpinan membagi dan mengkoordinasikan aktivitas para anggota organisasi. Struktur organisasi dapat digambarkan dengan organization chart, yaitu diagram yang menggambarkan basis pengaturan posisi pekerjaan dalam sebuah organisasi. Pada umumnya, struktur organisasi yang mudah dibuat dan diterapkan di dalam perusahaan adalah berdasarkan pola kerja dan tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut. Dalam struktur organisasi model klasik, hierarki pembagian wewenang di mana puncak pimpinan khusus memutuskan berbagai masalah strategis. Manajer level menengah mengurus pengaturan internal organisasi dan koordinasi antar unit. Sedangkan manajer level bawah bertanggung jawab atas keputusan-keputusan operasional sehari-hari di masing-masing unit. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan jika memiliki sistem organisasi yang baik, yaitu yang pertama adalah job description karyawan lebih jelas. Yang kedua, koordinasi antar fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antar departemen lebih jelas juga. Yang ketiga, dapat mengurangi konflik internal yang terjadi di dalam perusahaan. Dan yang keempat, dapat meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan karena adanya jenjang karir yang jelas. Dan yang kelima, dapat membantu mencapai target perusahaan lebih mudah. Teman-teman, ada 3 jenis struktur organisasi yang sering kita temui, yaitu yang pertama adalah organisasi fungsional, di mana di sini pembagian organisasi dilakukan berbasis fungsi manajemen seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah organisasi produk atau pasar. Organisasi produk perusahaan membagi divisi berdasarkan tipe produk, sedangkan organisasi pasar perusahaan membagi divisi berdasarkan tipe pasar. Pada prinsipnya, divisi ialah departemen dari organisasi yang berukuran besar dan sebagian dari bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah organisasi matrik, ialah organisasi dengan multi komando atau multi command system. Organisasi matrik ialah organisasi di mana karyawan melaporkan pada 2 tipe manajer, meliputi manajer fungsional dan manajer proyek. Permasalahan utama dalam organisasi metrik ialah komunikasi, sedangkan kelebihan organisasi metrik ialah efisiensi karyawan. Dengan skill tinggi dapat diberdayakan dengan lebih optimal. Tapi organisasi ini memiliki konsekuensi, yaitu karyawan dituntut memiliki keterampilan antar pribadi yang tinggi, fleksibel, dan juga kooperatif. Tren organisasi kekinian. Yang pertama adalah rantai komando lebih pendek, di mana pada aliran klasik rantai komando mengikuti prinsip skalar yang dituntut adanya kejelasan. Semakin panjang rantai komando, maka semakin panjang jarak komunikasi dan gangguan komunikasi. Semakin kesini, rantai komando semakin pendek untuk mengurangi gangguan komunikasi. Yang kedua adalah cross function team. Berdasarkan perkembangan saat ini, di mana mengarah pada kerja tim yang bersifat lintas fungsional. Konsekuensinya adalah bahwa karyawan memiliki pimpinan yang lebih dari satu tanpa mengabaikan prioritas penyelesaian tugas. Span of control. Nah, di sini jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Yang keempat, lebih banyak pendelegasian dan pemberdayaan. Ialah proses mendistribusikan dan memberi kepercayaan pekerja kepada orang lain yang memiliki 3 elemen, yaitu tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Desentralisasi. Sentralisasi ialah pemusatan kewenangan sebagian besar keputusan pada pimpinan tertinggi. Sebaliknya, semakin ke sini penyebaran wewenang dalam membuat keputusan pada masing-masing tim. Dan yang terakhir adalah adanya pengurangan komponen staf. Baik teman-teman, tujuan keputusan strategis itu adalah bukan memenangkan pertempuran, melainkan memenangkan peperangan. Keputusan strategis yang tepat sangat menentukan keputusan manajerial dan keputusan operasional
yang diambil oleh pelaksana. Dalam teori rasional terbatas atau bounded rationality menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan individu berorientasi pada hasil terbaik yang mampu dicapai, bukan hasil yang terbesar yang seharusnya bisa diraih. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan rasionalitas. Hal-hal yang membatasi rasionalitas diantaranya yang pertama adalah informasi yang tidak sempurna atau lengkap. Yang kedua adalah kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah keterbatasan kapasitas pengolahan informasi. Yang keempat, keterbatasan waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan. Dan yang kelima adalah politik internal organisasi atau conflict of interest. Dalam proses pengambilan keputusan, administrator atau manajer mengumpulkan dan menelaah semua kemungkinan solusi yang ada dari informasi yang telah terbukti kebenarannya. Dalam hal ini berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lalu bagaimana seseorang bisa memiliki kekuasaan dalam organisasi? Nah, ada beberapa sumber kekuasaan yang pokok dalam organisasi, teman-teman. Yang pertama yaitu otoritas formal, di mana kekuasaan yang didapat adalah berasal dari penunjukan atasan. Yang kedua, karakteristik personal. Kekuasaan yang didapat karena karakteristik personalnya yang menarik dan kuat. Yang ketiga adalah keahlian. Di sini kekuasaan yang diperoleh karena memiliki keahlian khusus dan bermanfaat bagi timnya dalam organisasi. Dan berikutnya adalah peluang, di mana kekuasaan yang diperoleh ketika momentumnya tepat. Misal ketika bisa memberikan solusi ketika dalam organisasinya menemui permasalahan yang susah diatasi. Sedikit tambahan, teman-teman. Ini ada tips untuk menjadi pemimpin yang efektif, yaitu yang pertama kita harus punya daya juang, semangat, arahan untuk maju. Yang kedua, kita harus percaya diri dan memiliki kekuatan untuk mengontrol diri. Yang ketiga adalah intuisi dan kecerdasan kognitif. Yang keempat, perlu emosional intelijensi dan empati. Dan yang kelima, harus memiliki etika dan integritas moral. Itu tadi, teman-teman, pembahasan tentang apa itu struktur organisasi dan bagaimana hierarki keputusan dalam organisasi bisnis. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari kuliah manajemen. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.